kitab tercelanya takabur dan ujub, yaitu kitab ke-9 dari Rubu yang membinasakan dari kitab Ihya Ulumuddin. Segala pujian bagi Allah yang menjadikan, yang menciptakan, yang membentuk, yang mula, yang perkasa, yang membesarkan diri, yang tinggi, yang tidak diletakkan oleh yang meletakkan, dari hal kemuliaannya yang perkasa, di mana setiap yang perkasa itu hina dan tunduk kepadanya. Dan setiap yang menyombongkan diri itu miskin dan merendahkan diri pada sisi kemuliaannya. Maka dialah yang maha perkasa, yang tidak dapat ditolak dari kehendaknya oleh yang menolak. Dialah yang kaya, yang tiada mempunyai sekutu dan yang membantah, yang berkuasa, yang oleh keagungan dan keelokannya menerangi penglihatan makhluk, dan oleh kedudukan, ketinggian dan kekuasaannya menguasai arasy mulia, dan oleh sifatnya dan sanjungannya membatasi lisan nabi-nabi, dan oleh penghinggaan dan pemeriksaannya terangkatlah dari batas kekuasaan mereka. Maka mengakulah para malaikat dan nabi-nabinya dengan kelemahan daripada menyifati penghabisan keagungannya. Dan oleh keagungan dan ketinggiannya memecahkan punggung Kisra-Kisra, raja-raja Parsi. Dan oleh kebesaran dan kesombongannya memendekkan tangan kaisar-kaisar, raja-raja Romawi. Maka kebesaran itu kain sarungnya, izarnya, dan kesombongan itu kain selendangnya, ridanya. Dan barang siapa bertengkar dengan dia pada yang dua itu, niscaya ia akan mematahkannya dengan penyakit mati. Maka dilemahkannya dari mencari obatnya. Maka agunglah keagungannya dan maha kuduslah, suci asmanya, nama-namanya. Dan rahmat kepada Muhammad yang diturunkan nur cahaya kepadanya, yang bertebaranlah cahayanya, sehingga bersinarlah dengan nurnya segala penjuru dan tepi alam, dan kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya, di mana mereka itu semua kekasih Allah, wali-walinya, pilihannya dan orang-orangnya yang bersih, dan anugerahlah kesejahteraan yang banyak pada mereka. Adapun kemudian, maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, kesombongan itu selendangku dan kebesaran itu kain sarungku. Maka siapa yang bertengkar dengan aku pada keduanya, niscaya aku patahkan dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 3 perkara yang membinasakan, yaitu kikir yang diikuti orang, hawa nafsu yang dituruti orang, dan orang mengherani, berlaku ujub dengan diri sendiri. Maka takabur, sombong membesarkan diri, dan ujub mengherani diri atau heran kepada diri sendiri, dengan merasa kelebihan, lalu membanggakan diri, itu adalah 2 penyakit yang membinasakan. Orang yang takabur dan ujub itu adalah orang sakit yang sedang menderita kesakitan. Keduanya pada sisi Allah itu terkutuk lagi dimarahi. Apabila adalah maksud pada rubu ini dari kitab Ihya Ulumuddin menguraikan hal-hal yang membinasakan, niscaya wajiblah dijelaskan tentang takabur dan ujub. Sesungguhnya kedua sifat itu termasuk sifat-sifat yang membinasakan, lagi keji. Dan kami akan menjelaskan keduanya dengan panjang lebar pada kitab ini pada 2 bahagian. 1 bagian mengenai takabur dan 1 bagian lagi mengenai ujub. Bahagian pertama dari kitab ini mengenai takabur. Tentang ini ialah penjelasan tercelanya takabur, penjelasan tercelanya menyombongkan diri, penjelasan keutamaan tawadu merendahkan diri, penjelasan hakikat makna takabur dan bahayanya, penjelasan orang yang takabur kepadanya dan tingkat-tingkat takabur, penjelasan apa yang menjadi takabur, penjelasan hal-hal yang membangkitkan kepada takabur, penjelasan akhlak orang-orang yang merendahkan diri dan apa yang padanya melahirkan takabur, penjelasan pengobatan takabur, penjelasan ujian diri pada akhlak takabur,
dan penjelasan yang terpuji dari akhlak merendahkan diri yang tercela daripadanya. Penjelasan tercelanya takabur, sombong. Sesungguhnya Allah Ta'ala mencela takabur pada beberapa tempat dari kitabnya, dan mencela tiap-tiap orang yang perkasa yang bersikap takabur. Allah Ta'ala berfirman, "Akan aku belokkan dari keterangan-keteranganku orang-orang yang menyombongkan dirinya takabur di muka bumi di luar kebenaran." Surat 7 Al-A'raf ayat 146. Allah Azza wa Jalla, Allah Maha Mulia dan Maha Besar berfirman, "Begitulah Allah menutup setiap hati orang yang sombong dan sewenang-wenang." Surat 40 Al-Mu'min ayat 35. Dan mereka rasul-rasul itu meminta pertolongan dan kecewalah setiap orang berkuasa yang keras kepala. Surat 14 Ibrahim ayat 15. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong." Surat 16 An-Nahl ayat 23. Allah Ta'ala berfirman, "Mereka amat sombong dalam hatinya dan melakukan pelanggaran yang sangat besar." Surat 25 Al-Furqan ayat 21. Allah Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang yang menyombongkan dirinya dari menyembah Aku akan masuk neraka jahanam dengan kehinaan." Surat 40 Al-Mu'min ayat 60. Tercelanya sifat takabur, sombong dalam Al-Quran itu banyak, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya seberat biji sawi dari takabur, sombong. Dan tiada akan masuk neraka orang yang dalam hatinya seberat biji sawi dari iman." Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Takabur itu selendangku dan kebesaran itu kain sarungku. Maka barang siapa bertengkar dengan aku pada salah satu dari yang dua itu, niscaya aku campakkan dia dalam neraka jahanam." Dan aku tiada perdulikan. Dari Abi Salmah bin Abdurrahman yang mengatakan, telah berjumpa Abdullah bin Amr dengan Abdullah bin Umar di atas Bukit Safa. Lalu keduanya berhenti sejenak. Kemudian Abdullah bin Amr pergi dan Abdullah bin Umar terus berdiri di situ dan menangis. Lalu mereka, orang-orang yang berada di situ, bertanya, "Apakah yang menyebabkan engkau menangis?" "Hai Abu Abdurrahman," Abdullah bin Umar menjawab, "itu yakni Abdullah bin Amr yang mendakwakan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ada dalam hatinya seberat biji sawi dari takabur, niscaya ditelungkupkan oleh Allah dalam api neraka mukanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, senantiasalah orang itu berjalan sendiri, sehingga ia tertulis dalam golongan orang-orang yang sombong durhaka. Maka akan menimpa kepadanya apa yang menimpa kepada mereka yang sombong durhaka dari azab. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam mengatakan kepada burung, manusia, jin dan hewan, keluarlah dari tempatmu. Maka keluarlah mereka, dalam jumlah 200.000 manusia dan 200.000 jin. Lalu Nabi Sulaiman alaihi salam meninggi, sehingga ia mendengar bunyi suara malaikat di langit membaca tasbih. Kemudian, ia merendah, sehingga tapak kakinya menyentuh laut. Lalu ia mendengar suara, "Jikalau ada dalam hati temanmu sombong seberat atom zarah, niscaya engkau tenggelam dengan dia, lebih jauh daripada apa yang engkau tinggikan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, akan keluar dari api neraka sebuah batang leher yang mempunyai 2 telinga yang mendengar, 2 mata yang melihat dan lidah yang bertutur kata yang mengatakan, aku diwakilkan dengan 3 golongan, yaitu dengan setiap orang yang sombong keras kepala,
dengan setiap orang yang berdoa serta Allah akan Tuhan yang lain dan dengan orang-orang yang membuat gambar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada masuk surga orang kikir, orang sombong dan orang yang jahat sifatnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, berhujah, masing-masing mengemukakan alasan di antara surga dan neraka. Kata neraka, aku dipilih dengan orang-orang yang sombong dan orang-orang yang keras kepala. Dan kata sorga, apalah aku ini, yang tiada akan masuk kepadaku, selain manusia-manusia yang lemah. Orang-orang yang jatuh dari mereka dan orang-orang yang tiada bertenaga. Lalu Allah berfirman kepada sorga, sesungguhnya engkau rahmatku. Aku beri rahmat dengan sebab engkau. Akan siapa yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Dan ia berfirman kepada neraka, sesungguhnya engkau azabku. Aku azabkan dengan sebab engkau. Akan siapa yang aku kehendaki. Dan bagi masing-masing dari kedua engkau mempunyai kepenuhannya. Nabi SAW bersabda, hamba yang jahat ialah hamba yang sombong keras kepala dan melewati batas. Orang yang sombong keras kepala itu lupa kepada Yang Maha Perkasa, Maha Tinggi. Hamba yang jahat itulah hamba yang keras kepala, yang sombong. Ia lupa kepada Yang Maha Besar, lagi Maha Tinggi. Hamba yang jahat ialah hamba yang lalai dan lupa. Ia lupa kepada kubur dan kehancuran tubuh di dalamnya. Jahatlah hamba yang sombong dan melewati batas. Ia lupa kepada permulaan dan kesudahan. Dari Sabit bin Aslam tahun 20 lebih dari tahun Hijriah, mengatakan, sampai kepada kami, bahwa ada orang yang bertanya, wahai Rasulullah, alangkah hebatnya sombong si Anu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menanyakan, apakah tidak ada sesudahnya mati? Abdullah bin Amr mengatakan, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bahwa Nuh alaihi salam tatkala hampir wafat lalu memanggil dua orang anaknya dan mengatakan, sesungguhnya aku suruh kamu berdua dengan dua perkara. Dan aku larang kamu berdua dari dua perkara. Aku larang kamu berdua dari syirik dan takabur. Dan aku suruh kamu berdua dengan mengucapkan, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah selain Allah. Sesungguhnya langit dan bumi serta isinya jikalau diletakkan pada satu daun neraca dan la ilaha illallah diletakkan pada daun neraca yang satu lagi, niscaya adalah la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit dan bumi serta isinya. Dan jikalau langit dan bumi serta isinya itu suatu kalung, lalu diletakkan la ilaha illallah atas kalung itu, niscaya dipatahkannya. Dan aku suruh kamu berdua mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah. Sesungguhnya itu adalah salat setiap sesuatu. Dan dengan dia itu diberikan rezeki setiap sesuatu. Nabi Isa al-Masih alaihi salam berkata, selamatlah bagi orang yang diajarkan oleh Allah kitabnya. Kemudian dia tidak mati dalam keadaan sombong keras kepala. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, isi neraka itu setiap orang yang kasar, sombong, angkuh kepada teman-temannya, pengumpul harta dan tidak mau memberikan kepada yang berhak. Dan isi surga itu orang-orang lemah yang sedikit hartanya, miskin. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling kami kasihi daripada kamu dan yang paling dekat kepada kami daripada kamu di akhirat ialah yang terbaik akhlak daripada kamu, dan yang sangat kami marahi daripada kamu dan terjauh kepada kami daripada kamu ialah mereka yang banyak bicara tidak menentu, sarsar, besar mulut, tanpa ada penjagaan, mutasyadik dan mutafayhik. Mereka lalu bertanya, wahai Rasulullah, kami telah mengetahui arti sarsar dan mutasyadik. Maka apakah arti mutafayhik? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, yaitu orang takabur, sombong.
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sombong itu dikumpulkan pada hari kiamat seperti bentuk semut yang halus. Mereka diinjak oleh manusia sebagai semut yang halus dalam bentuk seperti orang laki-laki. Diatasi mereka oleh tiap sesuatu dari kehinaan. Kemudian mereka itu dihalau ke penjara dalam neraka jahanam yang namanya bulas. Diatasi mereka oleh api dari segala api. Mereka itu disiram dari debu racun yang berbisa, lindir tubuh isi neraka. Abu Hurairah mengatakan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang sombong, keras kepala dan takabur akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam bentuk semut kecil yang diinjak mereka oleh manusia karena hinanya mereka pada Allah Ta'ala. Dari Muhammad bin Wasi yang mengatakan, aku masuk ke tempat Bilal bin Abi Bardah. Lalu aku katakan kepadanya, hai Bilal, sesungguhnya bapakmu menerangkan hadits kepadaku dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam neraka jahanam ada sebuah lembah yang namanya Habab. Allah berhak menempatkannya setiap orang yang sombong keras kepala. Maka jagalah dirimu, hai Bilal, bahwa engkau bukan termasuk di antara orang yang menempatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya dalam neraka ada sebuah tempat besar yang ditempatkan di dalamnya orang-orang sombong dan mereka bertindih selapis di situ. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa, wahai Allah Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau dari hembusan sombong. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berpisah nyawanya dengan tubuhnya dan dia itu terlepas dari 3 perkara, niscaya ia masuk surga, yaitu sombong, hutang dan iri hati. Al-Atsar, yaitu di antara lain ialah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan, janganlah seseorang menghinakan akan seseorang dari kaum muslimin, maka sesungguhnya yang kecil dari kaum muslimin itu besar pada sisi Allah. Wahab bin Manbah mengatakan, tatkala Allah Ta'ala menjadikan sorga Aden, lalu ia melihat kepadanya seraya berfirman, engkau ini haram, tidak boleh bagi setiap orang yang takabur. Adalah Al-Ahnaf bin Qais duduk bersama Mas'ab bin Az-Zubair pada tempat tidurnya. Pada suatu hari datang Al-Ahnaf dan Mas'ab sedang meluruskan kedua kakinya. Maka tidak ditarik oleh Mas'ab kedua kakinya itu, dan Al-Ahnaf terus duduk. Lalu didesaknya Mas'ab sedikit, maka ia melihat kesan yang demikian pada muka Mas'ab. Lalu Al-Ahnaf mengatakan, heran bagi anak Adam itu menyombong, padahal ia keluar dari tempat keluar kencing 2 kali. Al-Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu berkata, heran dari anak Adam yang membasuh kemaluannya dengan tangannya setiap hari sekali atau 2 kali. Kemudian ia menentang Tuhan yang Maha Perkasa bagi semua langit. Sesungguhnya ada yang mengatakan tentang firman Allah Ta'ala dan pada dirimu sendiri, apakah tidak kamu memperhatikannya? Surat 51 Az-Zariyat ayat 21. Bahwa yang dimaksud dengan itu ialah jalan keluar berak dan kencing. Muhammad bin Al-Husain bin Ali radhiyallahu anhu mengatakan, tiada masuk sekali-kali dalam hati manusia sesuatu dari kesombongan, melainkan telah berkurang dari akalnya. Kadar apa yang masuk dari kesombongan itu, sedikit atau banyak? Ditanyakan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu dari hal kejahatan yang tiada bermanfaat kebaikan bersama kejahatan itu. Lalu beliau menjawab sombong. An-Nu'man bin Bashir mengatakan di atas mimbar, sesungguhnya setan itu mempunyai jaring-jaring dan alat-alat penangkap.
termasuk di antara jaring-jaring dan alat-alat penangkap kepunyaan setan itu, ialah durhaka dengan nikmat-nikmat Allah, angkuh dengan pemberian Allah, sombong kepada hamba-hamba Allah dan menuruti keinginan pada bukan zat Allah. Kita bermohon kepada Allah akan kemaafan dan sehat walafiat di dunia dan di akhirat dengan nikmat dan kurnia-Nya. Penjelasan tercelanya keangkuhan dan melahirkan bekas-bekas kesombongan pada berjalan dan menarik kain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah tidak memandang kepada orang yang menarik kain sarungnya dengan angkuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sementara seorang laki-laki yang menyombong pada pakaiannya, karena pakaian tersebut membanggakannya, maka ditenggelamkan oleh Allah akan bumi dengan sebabnya. Lalu ia bergerak dengan kacau di bumi sampai kepada hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menarik kainnya dengan angkuh, niscaya Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Zaid bin Aslam mengatakan, aku masuk ke tempat Ibnu Umar. Maka lalu di situ Abdullah bin Waqid, dan dia memakai kain baru. Lalu aku mendengar ia mengatakan, hai anakku, angkatlah kain sarungmu. Maka sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala tiada memandang kepada orang yang menarik kain sarungnya dengan perasaan angkuh sombong. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari meludah atas tapak tangannya dan meletakkan anak jarinya atas ludah itu. Dan beliau bersabda, Allah Ta'ala berfirman, hai anak Adam, adakah engkau melemahkan aku, padahal aku telah menjadikan engkau dari yang seperti ini. Sehingga apabila aku telah menjadikan engkau yang seimbang dan lurus, lalu engkau berjalan dengan keangkuhan, dan bumi mempunyai tempat berpijak dari engkau. Engkau kumpulkan harta dan engkau tidak mau mengeluarkan hak orang. Sehingga apabila ruh engkau sampai di tulang leher, niscaya engkau mengatakan, aku bersedekah. Dan di manakah waktu bersedekah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila umatku berjalan dengan angkuh dan mereka dilayani oleh orang Parsi dan orang Romawi, niscaya Allah menguasakan sebahagian mereka di atas sebahagian yang lain. Ibnul Arabi mengatakan, yaitu perjalanan yang ada padanya keangkuhan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membesarkan diri dan angkuh pada jalannya, niscaya ia menemui Allah dan Allah marah kepadanya. Al-Atsar, yaitu dari Abu Bakar Al-Hazali tahun 67 Hijriah, yang mengatakan, sewaktu kami berada bersama Al-Hasan Al-Basari, tiba-tiba lalu dekat kami Ibnul Atham, yang bermaksud ke Al-Maksuroh, suatu tempat yang menyerupai mahligai, terletak di kanan mihrab masjid yang dibangun oleh Bani Umayyah. Ia memakai baju jubah sutra yang berlapis-lapis pada betisnya dan terbuka, tidak dikancing baju kabahnya, baju yang dipakai bagian luar. Ia berjalan dengan menyombong. Tatkala Al-Hasan Al-Basari memandang kepada Ibnul Atham sekali pandang, lalu Al-Hasan Al-Basari mengatakan, cis-cis. Kembang hidungnya, melipat lembungnya dan memalingkan pipinya. Ia memandang pada dua lembungnya. Hai orang dungu, engkau memandang pada dua lembung engkau, pada nikmat yang tidak disyukuri dan tidak diingati, yang tidak diambil padanya dengan perintah Allah dan tidak dilaksanakan hak Allah daripadanya. Demi Allah, bahwa seseorang berjalan menurut tabiatnya yang bergoncang badannya, sebagaimana bergoncangnya badan orang gila. Pada setiap anggota dari anggota badannya itu nikmat Allah, dan setan menoleh kepadanya. Maka didengar oleh Ibnul Atham. Lalu ia kembali dan meminta maaf kepada Al-Hasan Al-Basari.
Maka Al-Hasan Al-Basri menjawab, jangan kamu meminta maaf kepadaku. Bertobatlah pada Tuhanmu. Apakah kamu tidak mendengar firman Allah Ta'ala? Janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan sombong, sesungguhnya engkau tiada dapat menembus bumi dan takkan sampai engkau setinggi gunung. Surat 17 Al-Isra ayat 37. Seorang pemuda lalu di tempat Al-Hasan Al-Basri memakai pakaiannya yang bagus. Lalu Al-Hasan Al-Basri memanggilnya, seraya mengatakan kepadanya, anak Adam, yang membanggakan kemudaannya, yang mencintai sifat-sifatnya, seakan-akan kubur telah menyembunyikan badan engkau, dan seakan-akan engkau telah menjumpai amal engkau, kasihan engkau, obatilah hati engkau, sesungguhnya hajat Allah kepada hamba-hambanya, ialah perbaikan hati mereka. Diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz menunaikan ibadah haji sebelum ia menjadi khalifah. Lalu Taus al-Yamanira melihat kepadanya, dan Umar itu berjalan dengan angkuh. Maka Taus mengisyaratkan dengan anak jarinya ke lembung Umar. Kemudian Taus mengatakan, tidaklah ini jalannya orang yang dalam perutnya tai. Maka Umar bin Abdul Aziz menjawab sebagai meminta maaf, wahai pamanku, setiap anggota tubuhku telah memukul atas perjalanan ini, sehingga aku mempelajarinya. Muhammad bin Wasi melihat anaknya bersikap angkuh, lalu dipanggilnya dan dikatakannya, tahukah kamu siapa kamu? Adapun ibumu, maka ia aku beli dengan harga 200 dirham. Dan bapakmu, maka tidak diperbanyakkan oleh Allah seperti dia dalam kalangan kaum muslimin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu melihat seorang laki-laki menghela kain sarungnya. Dengan sombong lalu Ibnu Umar mengatakan, sesungguhnya setan itu mempunyai teman. Ibnu Umar radhiyallahu anhu mengulangi perkataannya itu 2 atau 3 kali. Diriwayatkan bahwa Matraf bin Abdullah bin Asisyukhair melihat Al-Muhalab. Dia itu menyombong memakai baju jubah sutera. Lalu Matraf mengatakan, hai hamba Allah, ini adalah perjalanan yang dimarahi Allah dan Rasulnya. Lalu Al-Muhalab menjawab, apakah engkau tidak mengenal aku? Matraf menjawab, ya, aku kenal engkau. Permulaan engkau itu nutfah, air anyir yang berobah. Dan kesudahan engkau itu bangkai yang busuk, dan engkau di antara yang 2 itu membawa tai. Maka Al-Muhalab lalu dari situ dan meninggalkan perjalanannya yang demikian. Mujahid radhiyallahu anhu mengatakan tentang firman Allah Ta'ala, kemudian ia pergi kepada keluarganya dengan sombong, ya tamata. Surat 75 Al-Qiyamah ayat 33. Dan tatkala telah kami sebutkan tercelanya sombong dan angkuh, maka hendaklah kami sebutkan sekarang keutamaan merendahkan diri. Tawadu. Wallahu ta'ala alam. Allah Ta'ala yang maha tahu. Penjelasan keutamaan merendahkan diri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah Ta'ala tiada menambahkan seseorang hamba dengan kemaafannya selain kemuliaan, dan tiada seseorang merendahkan diri karena Allah, melainkan dia diangkat oleh Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tiada seorang pun melainkan ada bersama dia 2 orang malaikat, dan pada orang itu cemeti yang dipegang oleh 2 malaikat tadi orang tersebut dengan cemeti itu. Maka jikalau orang itu mengangkat dirinya, niscaya 2 malaikat itu menarik cemeti tersebut. Kemudian kedua malaikat tadi berdoa, wahai Allah, Tuhanku, rendahkanlah dia. Dan jikalau orang itu merendahkan dirinya, lalu kedua malaikat itu berdoa, wahai Allah, Tuhanku, alangkatkanlah, tinggikanlah dia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amat baiklah orang yang merendahkan diri pada bukan karena kemiskinan,
membelanjakan harta yang dikumpulkannya pada bukan maksiat, mengasihani orang hina dan miskin, dan bercampur gaul dengan ahli fikih dan hikmah. Dari Abu Salmah Al-Madini, dari ayahnya, dari neneknya, yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tempat kami di Kuba, dan beliau berpuasa. Lalu kami bawakan kepadanya ketika berbuka puasa segelas susu, dan kami masukkan dalam susu itu sedikit madu. Maka tatkala beliau mengangkat gelas itu dan merasakan susunya, beliau dapati kemanisan madu. Lalu beliau bertanya, apakah ini? Kami menjawab, wahai Rasulullah, kami masukkan ke dalamnya sedikit madu. Lalu beliau letakkan dan mengatakan, sesungguhnya aku tidak mengharamkannya. Dan siapa yang merendahkan diri karena Allah, niscaya ia diangkat oleh Allah. Dan siapa yang menyombong, niscaya direndahkan oleh Allah. Dan siapa yang sederhana, niscaya dikayakan oleh Allah. Dan siapa yang mubazir boros, niscaya dimiskinkan oleh Allah. Dan siapa yang banyak mengingati Allah, berzikir, niscaya dikasihi oleh Allah. Diriwayatkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berada dalam suatu jamaah sahabat-sahabatnya di rumahnya, di mana mereka itu makan. Lalu berdiri di pintu seorang peminta-peminta dan dia itu sakit lumpuh, yang tidak disenangi orang. Lalu ia diizinkan masuk. Tatkala ia sudah masuk, maka didudukkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas pahanya dalam pangkuannya. Kemudian beliau mengatakan kepada peminta-peminta itu, makanlah. Seakan-akan ada seseorang dari suku Quraisy yang jijik dan tidak suka kepada dia ini. Maka tiadalah mati orang Quraisy itu, sehingga ia mendapat penyakit lumpuh seperti lumpuhnya peminta-peminta itu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, disuruh pilih aku oleh Tuhanku di antara dua perkara, yaitu bahwa aku menjadi hamba dan rasul atau menjadi raja dan nabi. Maka aku tidak tahu mana yang akan aku pilih, dan adalah temanku Jibril di antara malaikat itu. Maka aku mengangkatkan kepalaku kepadanya. Lalu ia mengatakan, merendahilah dirimu kepada Tuhanmu. Maka aku menjawab, hamba dan rasul. Allah Ta'ala mewahyukan kepada Musa alaihi salam, sesungguhnya aku menerima salat orang yang merendahkan dirinya karena kebesaranku. Ia tidak membesarkan dirinya kepada makhlukku. Ia mengharuskan hatinya takut kepadaku. Ia menghabiskan harinya dengan berzikir kepadaku. Dan ia mencegah dirinya dari nafsu syahwat dari karenaku. Nabi SAW bersabda, sifat pemurah itu takwa, mulia itu merendahkan diri, dan yakin itu kekayaan. Nabi Isa Al-Masih alaihi salam mengatakan, amat baiklah bagi orang-orang yang merendahkan diri di dunia. Mereka itu teman-teman mimbar pada hari kiamat. Amat baiklah bagi orang-orang yang berbuat perbaikan di antara manusia di dunia. Mereka itu akan mewarisi sorga Firdaus pada hari kiamat. Amat baiklah bagi mereka yang disucikan hatinya di dunia. Mereka yang melihat kepada Allah Ta'ala pada hari kiamat. Setengah mereka mengatakan, telah sampai kepadaku bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila Allah memberi petunjuk seorang hamba bagi agama Islam dan membaguskan bentuknya, menjadikan dia pada tempat yang tiada berkekurangan, dan bersama itu Allah menganugerahkan kepadanya sifat merendahkan diri, maka yang demikian itu dari pilihan Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, 4 perkara tiada diberikan oleh Allah selain orang yang dikasihinya, yaitu diam, dan itu adalah permulaan ibadah, tawakal kepada Allah, merendahkan diri, dan zuhud di dunia.
Ibnu Abbas mengatakan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila hamba itu merendahkan diri, niscaya ia diangkat oleh Allah ke langit ketujuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, merendahkan diri itu tiada menambahkan bagi hamba, melainkan ketinggian. Maka merendah dirilah kamu, niscaya akan dicurahkan rahmat oleh Allah kepada kamu. Diriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang makan. Lalu datanglah seorang laki-laki hitam yang berpenyakit cacar sedang mengupas. Maka orang hitam itu tiada duduk dekat seseorang, melainkan orang itu berdiri dari samping orang hitam itu. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendudukkan orang hitam itu di sampingnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya menakjubkan aku oleh orang yang membawa sesuatu dalam tangannya, yang menjadi layanan bagi keluarganya. Dia menolak kesombongan dengan yang demikian itu dari dirinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, mengapa aku tiada melihat padamu kemanisan ibadah? Para sahabat lalu bertanya, apakah kemanisan ibadah itu? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu menjawab, merendahkan diri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila kamu melihat orang-orang yang merendahkan diri dari umatku, maka merendahkan dirilah kamu kepada mereka. Dan apabila kamu melihat orang-orang yang menyombongkan diri, maka menyombongkan dirilah kamu kepada mereka. Maka sesungguhnya yang demikian itu penghinaan dan pengecilan bagi mereka. Al-Atsar, Umar radhiyallahu anhu mengatakan, sesungguhnya hamba itu, apabila ia merendahkan diri karena Allah, niscaya Allah mengangkatkan hikmahnya. Dan berkata malaikat yang diwakilkan dengan hikmah itu, bangunlah dari jatuhmu, niscaya kamu diangkatkan oleh Allah. Dan apabila hamba itu menyombong dan melampaui batasnya, niscaya ia ditolak oleh Allah dalam bumi. Dan berkata malaikat yang diwakilkan dengan hikmat itu, nyahlah engkau, niscaya engkau dinyahkan oleh Allah. Dia itu pada dirinya besar dan pada mata manusia hina. Sehingga, sesungguhnya dia itu lebih hina dari babi pada sisi manusia. Jarir bin Abdullah mengatakan, pada suatu kali aku sampai ke sebatang pohon kayu, yang di bawahnya seorang laki-laki sedang tidur, yang bernaung dengan permadani kulit kepunyaannya, dan matahari sudah melampaui permadani kulit itu. Lalu aku buatkan permadani tersebut atasnya. Kemudian, laki-laki itu terbangun dari tidurnya. Tiba-tiba orang itu adalah Salman Al-Farisi. Lalu aku sebutkan kepadanya apa yang telah aku perbuat. Maka ia mengatakan kepadaku, hai Jarir, merendahkan dirilah engkau karena Allah di dunia. Maka sesungguhnya, siapa yang merendahkan diri karena Allah di dunia, niscaya ia diangkatkan oleh Allah pada hari kiamat. Hai Jarir, tahukah engkau, apakah kegelapan api neraka pada hari kiamat? Aku menjawab, tidak. Salman Al-Farisi mengatakan, sesungguhnya itu, ialah kezaliman manusia, sebahagian mereka kepada sebahagian yang lain di dunia. Aisyah mengatakan, sesungguhnya kamu lupa dari ibadah yang paling utama, ialah merendahkan diri, etawadu. Yusuf bin Asbat radhiyallahu anhu mengatakan, dibalasi sedikit wara dari banyaknya amal dan dibalasi sedikit tawaduk dari banyaknya kesungguhan berpikir kepada ilmu. Al-Ijtihad. Al-Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu mengatakan, dan dia itu ditanyakan tentang tawaduk, apakah tawaduk itu? Lalu ia menjawab bahwa engkau tunduk kepada kebenaran dan engkau mematuhinya. Dan jikalau engkau dengar kebenaran itu dari seorang anak kecil, niscaya engkau terima. Dan jikalau engkau dengar dari manusia yang paling bodoh, niscaya engkau terima.
Ibnul Mubarak radhiyallahu anhu mengatakan, kepala tawaduk ialah bahwa engkau letakkan diri engkau di sisi orang yang kurang dari engkau pada kenikmatan dunia, sehingga engkau ketahui bahwa tiada bagi engkau dengan dunia engkau kelebihan daripadanya, dan bahwa engkau angkatlah diri engkau dari orang yang di atas engkau di dunia, sehingga engkau ketahui bahwa tiada baginya dengan dunianya kelebihan dari engkau. Qatadah bin Da'ama al-Basri radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa diberikan harta atau keelokan atau pujian atau ilmu, kemudian ia tiada merendahkan dirinya padanya, niscaya adalah yang demikian itu bencana kepadanya pada hari kiamat. Dikatakan orang bahwa Allah Ta'ala menurunkan wahyu kepada Isaas, yaitu, apabila aku berikan nikmat kepada engkau dengan sesuatu nikmat, maka terimalah dengan merendahkan diri. Niscaya aku sempurnakan nikmat itu kepada engkau. Kabul Ahbar radhiyallahu anhu mengatakan, apabila diberi nikmat oleh Allah kepada seorang hamba dari sesuatu nikmat di dunia, lalu disyukurinya nikmat itu karena Allah dan ia merendahkan diri dengan nikmat itu karena Allah, niscaya ia diberikan oleh Allah kemanfaatannya di dunia, dan ia ditinggikan suatu tingkat di akhirat. Dan apabila diberi nikmat oleh Allah kepada seorang hamba dengan sesuatu nikmat di dunia, lalu tidak disyukurinya dan ia tiada merendahkan diri dengan nikmat itu karena Allah, niscaya ia dilarang oleh Allah kemanfaatan nikmat itu di dunia, dan dibukakan baginya suatu lapis dari neraka yang akan diazabkan dia jika dikehendaki oleh Allah atau ia terlepas daripadanya. Ditanyakan kepada Khalifah Abdul Malik bin Marwan, orang mana yang lebih utama? Abdul Malik menjawab, orang yang merendahkan diri dari kekuasaan, orang yang zuhud dari keinginan, dan orang yang meninggalkan pertolongan bagi diri sendiri dari kekuatan. Ibnu Samak masuk ke tempat Harun Rasyid. Lalu ia mengatakan, hai Amirul Mukminin, sesungguhnya tawaduk engkau dalam kemuliaan engkau itu lebih mulia bagi engkau dari kemuliaan engkau. Maka Harun Rasyid menjawab, alangkah bagusnya perkataan yang engkau katakan itu. Lalu Ibnu Samak menyambung, hai Amirul Mukminin, sesungguhnya seorang manusia yang dianugerahkan oleh Allah kecantikan pada bentuknya dan tempat pada kenamaannya, dan Allah melapangkan baginya barang dalam tangannya, harta. Lalu manusia tersebut memelihara pada kecantikannya, memberi pertolongan dari hartanya dan merendahkan diri pada kenamaannya, niscaya ia dituliskan dalam dewan Allah, termasuk yang murni dari wali-wali Allah.